Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terdapat salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan muslim dalam perang Uhud, tetapi Rasul menjulukinya sebagai ahli neraka. Dia adalah Kuzman, seorang pahlawan muslim yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemampuannya di medan perang sangatlah hebat. Dia juga pandai melempar tombak. Namun Rasulullah menyebutnya sebagai orang munafik dan ahli neraka. Ketika itu pasukan Rasulullah dan kaum muslimin tengah pergi berperang, sedangkan Kuzman hanya berdiam diri di rumah. Dirinya merasa sakit atas perkataan Rasul yang menyebutkan ahli neraka. Sampai tiba sejumlah perempuan Bani Zafar mencela dan meledeknya sebagai pengecut. "Wahai Kuzman, tidakkah kau punya malu? Ketika orang lain pergi berperang, kau hanya diam di rumah seperti perempuan," cela mereka. Kuzman tidak menanggapi dan memilih menghindar. Tetapi karena dikecam terus-menerus, harga diri Kuzman bergejolak dan marah karena olakannya tersebut. Kemudian dia mengambil pedang, tombak, dan perisai, lalu menyusul ke tengah pasukan muslimin dalam perang Uhud. Sesampainya di medan perang, Kuzman mengamuk dan bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Berkali-kali dia menyerbu kerumunan kaum Quraisy. Pedang yang digunakannya sampai patah dan tidak terhitung berapa banyak pasukan Quraisy yang menjadi korban pedang Kuzman. Dia tidak berhenti menyerang pasukan musuh meskipun sudah banyak luka yang diterima tubuhnya. Ketika itu, setelah perang usai, para sahabat membicarakan dan mengagumi keberanian Kuzman. Rasulullah mendengar dan berkata, "Sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka." Mendengar perkataan Nabi, para sahabat bertanya, "Mengapa demikian? Padahal Kuzman adalah seorang yang sangat pemberani dan rela mati-matian dalam perang." Seorang muslim menghampiri Kuzman dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidag, engkau telah mendapatkan kesyahidan." "Aku berperang bukan karena agama. Aku berperang demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya," jawab Kuzman. Kuzman merasa amat kesakitan dan tidak tahan karena luka-lukanya. Dia kembali mengambil anak panah lalu menusukkan ke jantungnya sendiri. Kuzman melakukan bunuh diri sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Kuzman adalah ahli neraka. Sahabat yang beriman, dengan demikian hikmah dalam kisah ini adalah amalan perbuatan sangat bergantung pada kualitas niatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah saat Nabi belum hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Sifa, Suratus Syafiyah, Suratul Doa, Suratul Tolab, Suratus Soal, Suratul Ta'limil Ma'salah, Suratul Mujizah, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala. Karena sebagai surat pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, "Rasulullah berkata kepadaku, maukah aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti?" Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, "Surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Masyani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku." Hadis riwayat Bukhari.
Tentu saja banyak sekali keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Sebagai contoh, kami akan mengisahkan kisah nyata seseorang yang sering mengamalkan surat Al-Fatihah dan langsung merasakan keajaibannya. Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah atau amalan dahsyat pelancar rezeki. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar atau pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya, proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Gonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit hutang. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim dan istrinya juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Gonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Gonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Gonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Gonim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4, dilihatnya si ulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rafi berdoa, Pak Gonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil mengadahkan tangan ke atas. Rafi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Rafi berkata pada ibunya, "Bu, Rafi pernah mendengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Rafi baru ingat tadi malam. Ya udah, Rafi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Rafi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tadi sangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim yang tadinya kuyup menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Rafi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan, nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Gonim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Sahabat yang beriman, itulah kehebatan surat Al-Fatihah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.